Halo semuanya, selamat datang di mini podcast bimbingan karir. Nah, perkenalkan nama saya Rizky Nurwanda sebagai pembawa materi kali ini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita mengenali diri dan menentukan arah karir yang tepat. Nah, ketika kita memahami siapa diri kita, apa kelebihan kita, dan apa yang kita inginkan, maka proses memilih karir akan jauh lebih mudah dan terarah. Nah, pada mini podcast kali ini akan membahas bagaimana mahasiswa dapat mengenali diri, memahami diri, serta menentukan arah karir yang sesuai. Nah, dengan memahami diri secara lebih mendalam, proses memilih karir akan menjadi lebih jelas dan terarah. Ke slide berikutnya, apa itu bimbingan karir? Nah, bimbingan karir adalah proses yang membantu individu dalam memahami diri serta mengenali berbagai pilihan karir yang tersedia. Nah, proses ini mendampingi seseorang dalam mengambil keputusan karir berdasarkan minat, kemampuan, nilai hidup, dan peluang dunia kerja. Jadi, bimbingan karir itu bukan hanya tentang memilih pekerjaan, tapi ini adalah proses yang membantu kita dalam memahami siapa diri kita, apa kemampuan kita, dan bagaimana menyesuaikannya dengan peluang karir yang ada. Nah, dengan adanya bimbingan karir ini, kita bisa mengambil keputusan yang lebih tepat dan sesuai dengan potensi diri kita. Mengapa bimbingan karir penting? Nah, bimbingan karir itu penting karena membantu mahasiswa mengurangi kebingungan saat menentukan masa depan. Nah, dengan memahami kemampuan dan minat kita, seseorang dapat mengambil keputusan karir yang lebih realistis dan sesuai dengan jati diri kita. Nah, selain itu, bimbingan karir juga dapat mempersiapkan mahasiswa menghadapi tuntutan dunia kerja. Dari banyaknya kita yang merasa bingung tentang masa depan, terutama saat memilih pekerjaan, bimbingan karir hadir untuk mengurangi kebingungan itu. Nah, dengan memahami kemampuan dan minat, kita bisa membuat keputusan yang lebih realistis dan masuk akal. Nah, bimbingan karir juga membantu kita menghadapi dunia kerja yang penuh tantangan. Nah, kita masuk di teori trait and factor. Nah, teori trait and factor menjelaskan bahwa keberhasilan karir dipengaruhi oleh kecocokan antara karakteristik diri dan tuntutan pekerjaan. Nah, jika seseorang memahami dirinya dan mencocokkannya dengan pekerjaan yang sesuai, maka ia lebih memungkinkan merasa puas dan cenderung berkembang dalam karir tersebut. Nah, jadi teori trait and factor ini menjelaskan bahwa karir terbaik adalah karir yang sesuai dengan karakteristik diri kita. Artinya, ketika minat, kemampuan, dan kepribadian kita cocok dengan tuntutan sebuah pekerjaan, maka kita cenderung merasa lebih nyaman dan lebih berkembang dan serta lebih sukses. Pentingnya mengenali diri. Nah, pentingnya mengenali diri adalah langkah awal dalam menentukan karir. Nah, proses ini mencakup memahami minat pribadi, kekuatan, kepribadian, nilai hidup, serta pengalaman yang dimiliki seseorang. Nah, semakin seseorang memahami dirinya, semakin mudah ia memilih pekerjaan yang benar-benar cocok. Nah, jadi sebelum memilih karir itu, hal yang terpenting adalah mengenali diri kita. Kita perlu tahu apa yang kita sukai, apa yang jadi ketakutan kita, bagaimana kepribadian kita, serta nilai apa yang kita pegang. Nah, semakin kita memahami diri sendiri, semakin mudah kita menentukan pekerjaan yang tepat. Selanjutnya, alat tes dalam mengenali diri. Nah, beberapa instrumen psikologis dapat membantu proses mengenali diri. Misalnya, MBT digunakan untuk melihat gaya kepribadian, Holland Research membantu mengenali minat karir, sementara tes bakat atau inteligensi memberikan gambaran tentang kemampuan seseorang. Nah, tes-tes ini bukan untuk penentu utama, tetapi dapat menjadi panduan awal dalam memilih karir kita. Jadi, ada banyak alat tes yang kita bisa gunakan untuk membantu kita memahami diri. Misalnya MBT untuk melihat
tipe kepribadian kita, serta hotline untuk mengetahui minat karir kita, dan ada juga tes kemampuan atau bakat yang memberi gambaran seberapa kuat potensi itu. Jadi tes ini bukan untuk penentu masa depan, tetapi bisa menjadi petunjuk awal yang sangat bermanfaat. Eksplorasi berbagai pilihan karir. Nah, setelah mengenali diri kita, penting untuk mencari informasi tentang berbagai bidang pekerjaan. Nah, eksplorasi ini mencakup memahami tugas pekerjaan, lingkungan kerjanya, syarat kompetensi, hingga peluang berkembang di bidang tersebut. Dengan mengenali berbagai jenis pekerjaan, seseorang bisa mempersempit pilihan karir yang cocok. Nah, setelah memahami diri, langkah berikutnya adalah eksplorasi karir. Nah, kita perlu mencari tahu tentang dunia kerja, apa tugas pekerjaannya dan bagaimana lingkungannya, apa juga kompetensinya dan bagaimanakah peluang karirnya. Dari eksplorasi inilah kita bisa membandingkan mana pekerjaan yang paling cocok dengan diri kita. Tantangan dalam menentukan karir. Nah, menentukan karir tidak selalu mudah. Banyak mahasiswa mengalami kebingungan karena minimnya informasi atau tekanan orang tua, atau juga bisa jadi ketakutan salah pilih atau merasa tidak cukup percaya diri. Nah, tantangan ini wajar, namun dapat diatasi dengan eksplorasi diri dan meminta bantuan bimbingan karir. Nah, jadi setiap orang itu pasti pernah mengalami tantangan dalam menentukan karir. Nah, kita bisa bingung karena kurang informasi, ada tekanan dari keluarga, atau takut salah pilih. Tapi ini adalah hal yang wajar, teman-teman. Tantangan ini dapat diatasi dengan terus belajar, mencari informasi, dan meminta bantuan dari layanan bimbingan karir. Kemudian mencocokkan diri dengan karir yang tepat. Nah, proses mencocokkan diri ini dilakukan dengan melihat kesesuaian minat, kemampuan, nilai hidup, dan kepribadian dengan karakteristik pekerjaan. Jika aspek diri selaras dengan tuntutan pekerjaan, maka besar kemungkinan seseorang merasa nyaman, berkembang, dan sukses di bidang karir tersebut. Jadi, mencocokkan diri dengan karir berarti memastikan minat, kemampuan, nilai hidup, dan kepribadian kita sesuai dengan pekerjaan tersebut. Nah, kalau semua itu selaras, kita akan lebih nyaman menjalani pekerjaan tersebut dan lebih mudah berkembang. Beberapa langkah yang dapat dilakukan mahasiswa adalah memulai dari kegiatan yang disukai, mengevaluasi kemampuan yang dimiliki, dan meminta pendapat dari orang lain. Maka mahasiswa juga dianjurkan mencoba pengalaman baru seperti magang, organisasi, atau kata pelatihan untuk mengetahui bidang yang cocok. Jadi, untuk menentukan arah karir kita bisa memulai dari hal-hal yang kita sukai. Kita juga perlu mengecek kemampuan yang kita miliki, lalu meminta pendapat orang lain tentang diri kita. Nah, selain itu, mencoba pengalaman baru seperti magang atau mengikuti organisasi bisa sangat membantu kita dalam memahami karir apa yang cocok. Nah, jadi karir adalah perjalanan yang membutuhkan waktu untuk dibangun dengan mengenali diri, mengeksplorasi diri, dan membuat keputusan berdasarkan pemahaman yang matang. Setiap individu dapat mencapai arah karir yang lebih jelas dan sesuai dengan dirinya. Jadi, sebagai penutup ini, ingatlah bahwa karir adalah perjalanan yang panjang. Nah, kita butuh waktu untuk memahaminya dengan mengenali diri, mengeksplorasi karir, dan membuat keputusan yang tepat. Untuk itu, kita bisa mencapai masa depan yang sesuai dengan diri kita. Terima kasih sudah mengikuti mini podcast ini. Terima kasih sudah mendengarkan mini podcast bimbingan karir hari ini. Semoga pembahasan tentang mengenali diri dan menentukan arah karir kita bisa membantu kamu lebih memahami potensi yang kamu miliki. Ingat,
Karir itu bukan sesuatu yang harus ditemukan dalam satu hari, tetapi perjalanan panjang yang dibangun dari langkah-langkah kecil yang kamu ambil setiap hari. Jadi, jangan takut mencoba hal yang baru, jangan ragu mengevaluasi diri, dan teruslah membuka peluang. Semoga kamu bisa menemukan karir yang tidak hanya cocok, tetapi juga membuat kamu merasa berkembang dan bahagia. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tetap semangat mengajar masa depanmu.